Oke, bertemu di video saya. Kali ini saya akan coba membahas beberapa soal berkaitan dengan senyawa hidrokarbon. Nah, bagi yang belum paham mengenai soal-soal senyawa hidrokarbon, cara penyelesaiannya seperti apa, nah, nanti bisa dilihat videonya sampai akhir. Oke, kita ke soal yang pertama. Tentukan jumlah atom C primer, sekunder, dan tersier dari senyawa berikut. Nah, jadi di gambar ini ada senyawa hidrokarbon, kita harus menentukan atom C primer, sekunder, dan tersier. Ya, kita harus ingat ya, atom C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C lain. Atom C sekunder adalah atom C yang berikatan dengan dua atom C lain. Atom C tersier adalah atom C yang berikatan dengan tiga atom C lain. Nah, di sini di gambarnya kalau kita perhatikan ada C2H5. Ya, ada C2H5. Di sebelah mana? Nah, ini saya tandai ya. Nah, di sini ada C2H5. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi ketika kita menemukan di senyawa hidrokarbon ada C2H5, maka C2H5 ini lebih bagus ya, atau lebih baik dipecah dulu ya, dipecah menjadi CH2, CH3. Nah, ini saya tulis ulang ya senyawanya. Jadi ada ini CH2, H1 jadi CH3 ya. Ini CH3. Terus sebelahnya CH2. Kemudian ada CH dan atasnya ada CH3. Kemudian sebelahnya ada CH. Nah, C2H5 ini saya buat menjadi CH2 dan CH3. Nah, jadi dibiasakan ya ketika kita menemukan C2H5 ya, kita harus membuatnya menjadi CH2 dan CH3 seperti ini. Ini pun juga C-nya 2, H-nya 2 tambah 3, 5 sama saja gitu. Cuman di sini saya buat dipecah gitu ya menjadi CH2 dan CH3. Kemudian di sini ada hidrogen, kemudian sebelahnya ada CH2, kemudian ada CH2, kemudian ada CH2 tambah 1H jadi CH3. Oke, nah dari senyawa ini kita harus menentukan berapa banyaknya atom C primer, sekunder, dan tersier. Ya. Nah, oke. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Di sebelah kiri dulu ya. CH3 di sini ya. Itu termasuknya apa? Ya. Termasuknya apa? Primer, sekunder apa? Tersier. Di sini lihat. C di sini berikatan dengan satu C lain di sebelah kanan. Nah, berarti ini bisa kita katakan sebagai C primer. Ya. Nah, jadi ingat C primer itu adalah C yang berikatan dengan satu atom C lain ya. Atau lebih mudahnya atom C primer itu CH3 yang sebelahnya C gitu. CH3 yang berikatan sama C, itu C primer ya. Nah, sebelahnya lagi sebelah sini CH2 kita lihat dia berikatan dengan C sebelah kiri dan C sebelah kanan. Nah, berarti dia mengikat dua atom C. Berarti ini kita namakan C sekunder ya. Ini sekunder. Nah, untuk lebih mudah ingatnya C sekunder itu ya CH2 yang berikatan dengan 2C. Ya, ini kan CH2 berikatan dengan 2C, maka dinamakan C sekunder. Kemudian sebelahnya ini kita lihat ada berapa C yang berikatan dengan C ini ya. Atas 1, kiri 1, kanan 1 ya. Sisanya hidrogen. Berarti dia mengikat 3 atom C. Maka ketika C ini berikatan dengan 3 atom C, maka kita namakan C tersier ya.
Saya beri tanda tersier. Ya. Lalu atasnya gimana? Nah, ini sama seperti yang ini ya. Sama seperti CH3 sebelumnya ya. Nah, ini makanya kita beri nama primer. Nah, ketika kita telah mengetahui pengertiannya masing-masing, ya, pengertian primer itu apa, sekunder itu apa, tersier itu apa, maka mengerjakannya akan lebih mudah. Gitu. Nah, kemudian C di sini gimana? Dia berikatan dengan 3 atom C. 1, 2, 3. Nah, maka kita beri nama C tersier. Ini tersier. Terus bawahnya gimana? Ini berikatan dengan 2 atom C, maka jadinya C sekunder. Ini sekunder. Lalu bawahnya CH3 ini, C-nya berikatan dengan 1 C, maka jadi C primer. Primer. Lalu ke sini, ini CH2, kiri kanan berikatan sama C, mengikat 2C, maka jadi C sekunder. Lalu sebenarnya juga sama ya, ini sekunder. Lalu yang akhir di sini adalah primer. Nah, coba kita hitung. Ada berapa C primer di sini? C primernya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 C primer. Lalu yang sekunder ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang sekunder ada 4 juga. Lalu yang tersier ada berapa? Yang tersier 1, 2. Ada 2 buah. Oke, ketemu jawabannya. C primer sebanyak 4, C sekunder sebanyak 4, C tersier sebanyak 2. Lanjut soal berikutnya. Nomor 2, tentukan nama senyawa dari struktur berikut. Nah, jadi di sini ada 2 buah senyawa hidrokarbon. Tentu kita harus ingat ya, di materi sebelumnya saya pernah menjelaskan ya, bahwa aturan pertama, ya, ketika kita ingin memberi nama suatu struktur hidrokarbon, maka kita harus tentukan rantai terpanjang. Ya, yang pertama rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, tentukan nomor terkecil. Ingat, nomor terkecil adalah yang dekat dengan cabang. Kalau dia punya rangkap, maka yang dekat dengan rangkap harus mendapat nomor paling kecil. Oke. Kemudian yang ketiga, tentukan cabangnya. Cabangnya bisa berupa metil, etil, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ya, nah, cabang itu berada di nomor berapa saja. Nah, itu kita beri tanda. Kemudian yang kelima, ya, kita baru beri nama, kita susun ya. Ingat ya, untuk pertama nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor induk ya, ketika dia berupa rangkap ya, kemudian nama induk ya. Kemudian dia bisa ena atau bisa una ya, ketika dia punya cabang rangkap 2 atau rangkap 3. Oke, kita bahas yang atas dulu ya. Di sini ada senyawa. Nah, ini ketemu lagi dengan C2H5. Ingat, ketika ada seperti ini, maka kita harus mengubahnya dulu ya. Kita harus mengubahnya dulu menjadi CH2, CH3 supaya lebih mudah kita dalam menamai struktur tersebut gitu. Jadi ketika saya tulis ulang H3C, C, CH3, ada rangkap, ini CH, ini CH. Nah, C2H5 ini saya tulis menjadi CH2, CH3. Kemudian terakhir CH3. Oke, coba kita tentukan rantai terpanjang ya. Misalkan saya mulai dari ujung kiri sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kalau dari kiri ke kanan jumlahnya 5. Nah, tapi kan masih ada ke bawah ya. Ingat ya, belum tentu ya yang terpanjang itu dari kiri ke kanan. Ya, saya ulangi. Belum tentu yang terpanjang itu dari kiri ke kanan. Oke? Ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang ke bawah sini ya.
mulai dari ujung kiri sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 5 dan 6, kita pilih mana yang paling panjang? Jelas kita pilih 6. Ya. Berarti kita dapat rantai terpanjangnya dari ujung kiri sampai ujung bawah sini. Ya. Nah, ini saya beri tanda ya. Mulai dari sini, 1. Kemudian ke bawah. Ingat ke bawah, bukan ke samping. Oke. Lalu setelah itu tentukan nomor terkecil. Nah, dari ujung kiri dan ujung bawah, tentukan mana yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau dari kiri, 1, 2, ketemu rangkap ya. Nah, karena dia senyawanya punya rangkap 2, maka rangkap 2 ini harus nomor sekecil mungkin. Nah, kalau dari kiri, 1, 2, ketemu cabang. Di nomor 2 ketemu cabang. Nah, tapi kalau dari bawah sini, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya, cukup jauh ya. Nah, maka kita pilih yang 2. Kita pilih yang ujung kiri sini. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kita dapat induknya sebanyak 6. Ya. Nah, masih ingat ya, kalau 6 itu apa? Nah, 6 itu hex. Ya. Nah, karena dia punya rangkap, nah, berarti dia heksena. Ya. Nah, rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2, berarti dapat 2 heksena untuk induknya. Ingat, ini baru induk loh ya. Ini baru induk. Ya. Nah, kita lihat lagi, dia punya cabang tidak gitu. Oh, ternyata ada nih cabangnya. CH3 sama CH3. Di nomor 4 sama nomor 2. Ya. Nah, berarti kalau dia ada 2 buah metil, berarti ingat harus pakai awalan di, ya. Pakai awalan di. Nah, coba kita susun, ya. 2,4 dimetil, lalu 2 heksena atau hex 2ena, gitu juga bisa, gitu. Nah, sekarang yang bawah. Nah, ketemu lagi nih sama C2H5, ya. Harus dipecah juga, ya harus dipecah juga. C2H5, CH, CH3, CH2 3 kali, CH3. Ingat kalau ada seperti ini, ya CH2 3 kali, ya maka kita harus menuliskan CH2 ini sebanyak 3 kali, CH2, 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 gitu. Nah, kalau C2H5, ingat ya, dia menjadi CH2, CH3. Nah, ini saya tulis ulang ya. Kalau C2H5, maka nanti di sini jadi CH3 ya, karena letaknya di ujung maka CH3 ya. Kemudian CH2. Terus lanjut ini CH. Nah, CH2 dalam kurung 3 kali, maka kita harus menuliskan CH2-nya sebanyak 3 kali. Ingat ya. CH2 pertama, CH2 kedua, CH2 ketiga. Oke. Lalu yang terakhir CH3. Nah, bawahnya CH ada CH3. Nah, ini kita baru beli nama ya. Nah, sebelum beli nama ya, ingat aturan pertama apa? Tentukan rantai terpanjang. Nah, kalau dari ujung kiri ke ujung kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata yang terpanjang 7 ya. Berarti kita tandai ya. Loh, memang ke bawah nggak bisa. Nah, coba ke bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuma 6 ya. Antara 6 sama 7 kan kita harus memilih yang 7. Memilih yang paling panjang. Gitu. Yang terpanjang itu 7 ya. Nah, terus dari sini tentukan karena dia tidak punya rangkap, dia alkana, berarti yang dekat dengan cabang itu harus dengan nomor terkecil. Ya, berarti kalau misalkan dari kiri 1, 2, 3. Nah,
ketemu cabang di nomor 3. Lah kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang lebih dekat yang 3 ya. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 berarti kalau dia alkana apa? Heptana. Terus dia ada metil di nomor 3 ya. Ayo kita susun. Ya, 3 metil heptana. Ya, tamu jawabannya. Gitu ya caranya ya. Ini saya beri tanda yang ini saya beri tanda. Ini keluar sedikit nggak apa-apa lah ya. Gitu. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut soal berikutnya. Buatlah gambar struktur senyawa dari nama senyawa berikut. Yang pertama 5 metil hep 3 una. Lalu yang kedua 3 etil 3,4 dimetil 1 pentena ya. Nah, kalau pertanyaan yang ini dibalik ya. Kalau sebelumnya dia nanya dari struktur kemudian menjadi nama ya. Jadi dari diketahui strukturnya kemudian cari namanya. Nah, kalau sekarang dari namanya kita buat strukturnya. Nah, harusnya ini lebih mudah nih ya. Nah, kenapa lebih mudah? Nah, begini caranya. Kita mulai dari yang A dulu ya. 5 metil hep 3 una ya. Jadi ketika kita mau mengubah dari nama senyawa menjadi struktur ya, kita nanti buat dulu rantai induknya. Nah, di sini rantai induknya hep 3 una atau 3 heptuna. Maka kita gambarkan saja dulu ya. Heptuna berapa? 7. Kalau una berarti punya rangkap 3 gitu. Masih ingat ya? Oke, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus rangkap 3-nya di mana? Di nomor 3. Kan di sini hep 3 una. Nah, nomor 3-nya mau dari mana? Bebas. Saya ngambil dari kiri dulu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, kalau 3 berarti di sini ya, berarti di sini ada rangkap 3. Ya, ada rangkap 3. Nah, selesai induknya. Nah, sekarang tinggal apa? 5 metil. Ya udah. Berarti nomor 5 mana? Di sini. Berarti di nomor 5 ini kita taruh metil. Metil kan CH3 ya. Ini CH3. Oke. Nah, setelah itu ya tinggal kita lengkapi hidrogennya. Nah, ingat tangan karbon itu cuma 4 ya. Nggak boleh lebih ya. Nggak bisa kurang gitu. Harus pas 4. Nah, kalau misalkan di sini C-nya baru ngikat 1, berarti sisanya diisi sama siapa? Sama hidrogen gitu. Hidrogennya berapa? 3 ya. Ya udah, berarti di sini 3. Kan 3 tambah 1 kan 4 ya. Tangannya pas ya gitu. Ini telah berikatan dengan 2, nah berarti C yang berikatan sama H berapa? 2. Nah, kalau di sini ada hidrogen nggak? Tangannya kan 1, 2, 3. Terus berikatan di sebelah kanan, lalu di kirinya 1. Pakai 4 semua kan berarti nggak ada hidrogen. Di nomor 4 juga nggak ada hidrogen karena tangannya kepake semua. Di nomor 5 ada hidrogen nggak? Ada. 1, 2, 3. Telah dipakai berikatan 3 berarti hidrogen 1. Lalu kalau yang nomor 6 gimana? Hanya 2. Lalu yang nomor 7 sama seperti nomor 1 ya. C ujung ya. Kalau C ujung itu pasti sisanya hidrogen berapa? 3 gitu. Nah, ini 5 metil hep 3 una. Nah, kalau yang B gimana? 3 etil, 3, 4 dimetil, 1 pentena. Caranya sama juga. Buat dulu induknya. Buat dulu induknya. Pentena berarti C-nya 5. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, rangkapnya di nomor 1. Ya, misalkan satunya dari kiri itu 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini saya taruh di sini, rangkap 2 gitu. Nah, terus tinggal cabangnya kan. Nah, di sini ada etil di nomor 3. Ya udah, di sini nomor 3. Etil itu apa? C2H5 ya. Nah, mau ditulis C2H5 boleh, mau ditulis CH2CH3 juga boleh. Ini saya tulis CH2CH3 ya. CH2 CH3. Kemudian apa? 3,4 dimetil. Oh, berarti di nomor 3 nih. Atasnya yang si etil. Nah, ini saya tulis. Nah, ini atasnya ada metil CH3 kan? Nah, nomor 4 ada metil CH3. Nah, tinggal melengkapi hidrogen yang di induknya. Ini CH2, ini hanya 1. Nah, ini nggak punya H ya, kepakai berikatan C semua. Ini hanya 1, ini hanya 3. Oke, selesai. Gitu. Semoga bisa difahami ya. Oke, soal nomor 4, yang ini soal terakhir. Ya. Buatlah nama isomer beserta nama senyawanya dari C6H14. Nah, kita harus paham dulu. C6H14 ini itu termasuk golongan mana sih? Nah, kita kan pernah belajar ya, ada 3 golongan. Ya. Golongan alkana, golongan alkena, golongan alkuna. Nah, dia masuk golongan mana? Ya, dari C6H14 ini gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat C6H14 ini dia memenuhi rumus CnH2n plus 2. Ya enggak? 6-nya masukkan sebagai N ya. C6 lalu H 2 kali 6 12 tambah 2 14. Nah, betul ya. Nah, berarti memenuhi. Nah, kalau dia C6H2N plus 2 berarti dia termasuk golongan apa? Alkana atau yang ikatannya tunggal gitu. Nah, baru kita bisa menjawab soal ini ya. Berarti kita harus membuat isomer ya atau membuat senyawa hidrokarbon ya dari C6H14. Ada berapa banyak senyawa yang bisa dibuat ya? Oke, kita buat yang lebih mudah dulu ya. Nah, ini yang mudahnya kan. Jadi dia berbentuk lantai lurus gitu. Nah, kalau seperti ini namanya apa? Gampang ya. Kalau dia jumlahnya 6 ya dan dia alkana ya berarti N heksana, normal heksana gitu. Nah, terus setelah ini buat bentuknya lagi gimana? Nah, kadang suka bingungnya di sini. Nah, cari bentukan yang lainnya gimana? Nah, kalau saya ya misalkan di sini ada C ujung nih gitu ya, C ujung ya. Atau saya beri nomor dulu deh. Saya beri nomor dulu biar lebih mudah. Penomoran 1 sampai 6 ya. Saya misalkan nomor satunya dari ujung kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C nomor 6 ya. C nomor 6 itu saya jadikan cabang di C nomor 2. Nah, saya jadikan cabang di nomor 2. Nah, berarti kan induknya karena ambil 1 kan tinggal 5 kan? Tinggal 5 karena di sini sudah menjadi cabang di C nomor 2. Nah, berarti nanti jadinya gimana tuh? Nah, jadinya seperti ini ya. Ini mau ditulis di atasnya boleh, di bawahnya boleh gitu. Nah, kalau seperti ini ya karena ini nomor 2 ya. Nah, berarti kan ini jadi metil. Ya, jadi metil. Berarti kalau kita susun namanya jadi nah, sebelum ke nama ya. Ini kan induknya ada 5. Nah, kalau ada 5 berarti udah bukan heksana dong. Nah, kalau 5 kan berarti dia jadi pentana. Nah, karena dia nggak punya rangkap. Nah, terus kita gabung antara 2 metil dengan pentana. Berarti jadi 2 metil pentana. Gitu. Nah, habis ini
Ada yang bisa dibuat nggak isomernya? Nah, coba kalau misalkan ini dia punya metil CH3, saya geser. Saya geser ke sebelahnya, ke C nomor 3. Ini kan nomor 3 ya, ke C nomor 3. Otomatis berubah kan? Yang tadinya 2 metil, karena pindah ke nomor 3 jadi 3 metil kan gitu. Ya. Nah, berarti jadinya seperti ini ya. Ini mau di atas boleh, mau di bawah juga bisa gitu. Nah, berarti namanya jadi apa? 3 metil pentana. Induknya tetap pentana, cuma letak cabangnya beda. Nah, letak cabangnya beda. Jadi di nomor 3 gitu. Nah, kemudian ada lagi nggak yang bisa dibentuk? Ya. Nah, kalau geser ke sini, geser ke sebelah kanan, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau geser sebelah kanan, nanti jadinya bakal sama seperti ini. Nanti namanya bakal jadi 2 metil pentana. Ingat, isomer itu namanya harus berbeda semua gitu. Kalau namanya sama, tidak bisa jadi isomer gitu. Nah, sekarang ini kan baru satu cabang nih. Kira-kira bisa nggak kalau cabangnya jadi 2? Nah, saya ngacunya ke sini ya, ke gambar 2 metil pentana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, C yang nomor 5 ini ya, ini saya pindahkan ke C nomor 2. Nah, berarti nanti CH3 yang di nomor 5 ini bakal menjadi cabang di C nomor 2. Otomatis induknya kan berkurang tuh. Yang tadi induknya ada 5C, tinggal 4C gitu. Nah, berarti kan nanti jadi atas bawah kan? Atas bawah. Nah, seperti ini ya, atas bawah. Nah, kalau atas bawah namanya apa? Karena dia sama-sama di nomor 2, berarti kan 2,2. Nah, berarti pakai awalan ya, 2,2 dimetil. Induknya gimana? Nah, induknya karena yang tadinya 5 tinggal 4, berarti kalau 4 kan jadi butana. 2 metil sama butana digabung. 2,2 dimetil sama butana digabung. Jadi 2,2 dimetil butana. Oke, setelah ini ada lagi nggak? Nah, ternyata masih ada. Coba kalau salah satunya kita geser. Misalkan yang geser mau atas mau bawah digeser, boleh sih ya. Misalkan ini geser ke sebelah sini ya. Ini kan nomor 2. Saya geser ke nomor 3. Bukan rangkap apa? Cabangnya ya. Cabangnya saya geser ke nomor 3. Nah, berarti kan jadi nggak atas bawah lagi kan? Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah. Beda nomor. Di nomor 2 dan nomor 3. Nah, induknya tetap 4. Berarti jadinya gimana? Nah, jadinya gini ya. Kalau ini dia bentuknya atas-atas ya. Nah, atas-atas boleh, atas bawah boleh, bawah atas juga bisa gitu. Ya, berarti kan ini metilnya ada di nomor 2 sama nomor 3 ya. Jadi kalau kita gabung 2,3 di metil butana. Nah, berarti ada berapa isomer yang bisa dibikin? Ya, berarti kalau kita tarik kesimpulan ya, total isomer dari C6H14 adalah sebanyak 5 gitu. Ada sebanyak 5 buah isomer ya. Nah, jadi ketika kita ingin menjawab soal tentang senyawa hidrokarbon ya, terutama penamaan, pahami betul apa rantai terpanjang itu yang mana gitu. Rantai terpanjang yang mana harus paham. Jadi belum tentu dari ujung kiri ke ujung kanan itu paling panjang. Oh, ternyata ada yang ke bawah nih paling panjang. Oh, ternyata ada yang ke atas nih paling panjang. Nah, apa namanya? Problemnya adalah ketika menemukan C2H5 kan gitu. C2H5 itu harus dipecah menjadi CH2, CH3 gitu biar lebih mudah untuk menamainya gitu. Oke, sekian, semoga bisa membantu, semoga bisa menambah wawasan ya dan bisa menjawab soal-soal berikutnya terkait senyawa hidrokarbon.
Sekian, terima kasih. Thanks for watching.